Sedih nggak kalau anak-anak kita hidup dalam dunianya, main game aja kita sudah marah-marah kan? Marah-marah. Lebih mengutamakan HP, kita marah nggak? Marah. Apalagi bapak kita lebih mengutamakan HP dibandingkan Alkitab firman. Tidak, bukan karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan kami telah kami naikkan. Dan saat ini Tuhan, dengan segala kerinduan, sekali lagi lebih lagi kami mau mendengarkan akan firman kebenaran Tuhan yang adalah pedoman hidup kami. Kami tahu, kami percaya, kami imani bahwa firman Tuhan yang mampu mengubah hidup kami. Firman Tuhan yang bisa membaharui hidup kami. Firman Tuhan yang bisa menegur kami, menasihati kami Bapa. Kuasai kami dengan roh-Mu, pikiran, hati kami, sehingga kami benar-benar menikmati firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, bersama saya katakan amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Gak ada yang ngantuk ya? Semalam kayaknya kita tidur lebih larut kali ya. Iya. Langsung saja kita buka Alkitab kita dalam kitab pertama Petrus pasal 1. Yang beralkitab bisa dibukakan, dibuka. Satu Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. 3, 2, 1 ya. Sebab itu siapkanlah hatimu, Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebutuhan. Ayat 12 secara bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu mencari kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Amin ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. Amin. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu ya. Apakah kita sudah pasti diselamatkan? Amin. 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 Pasti diselamatkan. Amin. Apa yang menjadi ukuran kita diselamatkan? Apa yang menjadi ukuran kita diselamatkan? Kalau kita katakan saya pasti diselamatkan, apa yang menjadi ukuran? Karena Tuhan Yesus telah disalibkan untuk menghapus dosa kita. iman. Apa yang menjadi ukuran? Ya, Beriman. jadi di sini kita sharing ya, kita sharing. Jadi saya tidak berkhotbah, saya tidak bicara sendiri, tapi di sini kita saling berbagi. Iya. Apa yang menjadi ukuran kita diselamatkan? Beriman kepada Yesus. Tentu saja tidak ada yang menjadi ukuran bagi kita, karena kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Apakah kita bisa menyelamatkan diri? Tidak bisa. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, atas inisiatifnya Allah sendiri untuk menyelamatkan kita. Amin. Amin. Atau siapa yang bisa menyelamatkan diri? Tuhan, saya kan sudah berbuat baik, saya sudah mengasihi ini, mengasihi itu, saya sudah pelayanan. Itu bukan jadi ukuran, ya. Itu bukan menjadi ukuran. Kita diselamatkan karena
anugerah Tuhan. Atau siapa yang bisa? Enggak ya. Kita semua dari awalnya sudah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Allah inisiatif sendiri atas dari pihaknya sendiri. Dia mau jadi sama seperti kita, menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Kenapa bukan yang jadi korban domba saja atau apa gitu? Sapi mungkin bisa jadi korban, tapi yang berbuat dosa itu adalah manusia. Dan salah satu syarat untuk menjadi penebusan itu yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Sedangkan semua di dunia ini, semua manusia berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri. Makanya Allah yang tidak berdosa, tidak bercacat, Dia yang harus turun ke dunia untuk menebus kita. Amin. Oke. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah mempertahankan iman di dunia yang penuh tantangan. Mempertahankan iman di dunia yang penuh tantangan. Di dunia ini penuh tantangan. Ya, gampang sekali kita jatuh kalau kita tidak berpegang pada firman Tuhan. Jadi teman-teman, begini, jangan melihat Oci yang sampaikan, dia kan lebih muda. Jadi buat apa saya dengar? Jangan melihat saya ya, jangan melihat saya. Kita di sini sama-sama kita belajar, kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita fokusnya itu di firman Tuhan, karena firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Amin. Amin. Ya, jadi jangan Oci kan anak kecil, anak kemarin kok berdiri khotbahin saya yang lebih tua gitu kan. Jangan berpikir seperti itu ya. Oke. Mempertahankan iman di dunia yang penuh penekanan, ya penuh tekanan gitu. Hari-hari ini hari-hari yang sangat jahat. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita akan gampang jatuh. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita di dunia yang penuh penekanan ini? Mari kita lihat di pasal yang ke-13 itu. Ayat 13, sorry. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya. Siapkanlah akal budimu. Ada yang tahu maksud dari siapkan akal budimu? Akal budi, pikiran yang sehat. Siapkan pikiran yang sehat. Kalau tidak memiliki pikiran yang sehat, ya pasti lawannya itu pasti mikir yang tidak sehat ya, yang merugikan diri sendiri, yang bikin diri kita susah sendiri kalau tidak memiliki pikiran yang sehat. Kenapa kita harus mempersiapkan pikiran kita, akal budi kita? Kenapa? Karena ada perjalanan yang kita harus tempuh. Amin. Amin. Perjalanan yang harus kita tempuh, perjalanan yang penuh lika-liku. Kita hidup seperti seorang petanding. Kita hidup seperti seorang petarung. Kita hidup seperti seorang petinju, ya, petarung. Kita mempersiapkan pikiran kita, mengarahkan semua pikiran kita untuk melakukan hal yang baik. Seorang petani, seorang petinju, dia tidak pernah berhenti untuk apa? Berlatih. Demikian pun kita, ya. Demikian pun kita. Jangan pernah berhenti untuk membaca firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan, iman kita akan semakin tumbuh, iman kita semakin akan kuat, kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kehendak Tuhan.
Yang kedua itu waspadalah. Waspada. Kenapa kita harus waspada? Efesus 6 ayat 12. Bisa satu orang membacakan untuk kita? Bang Korni. Efesus 6 ayat 12. Sorry. Di layar aja. Efesus 6 ayat 12. Yang dapat duluan. Yang sudah duluan boleh membaca. Puji Tuhan. Kalau dapat. Kita di depan aja baca deh. Yang di depan aja udah. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iya, kita perlu waspada karena kita bukan hanya melawan darah dan daging kita, tapi kita melawan itu penghulu-penghulu dunia yang gelap. Penghulu-penghulu itu siapa? Iya, roh-roh jahat, iblis. Itulah musuh kita yang harus kita kalahkan. Dengan apa? Iman. Iya. Iya, dengan iman, dengan doa dengan dan membaca puasa. firman Tuhan. Karena dia adanya di mana-mana saja. Dia berada di sekeliling kita yang tanpa kita sadari. Dia yang sering membuat kita jatuh. Jadi dia bilang begini, contoh, saya berhenti minum, ya. Saya berhenti minum, saya nggak mau minum lagi. Tapi ada teman suatu datang bilang kayak gini, lu nggak minum, lu tuh bencong, lu nggak laki gitu. Lu nggak keren kalau nggak minum. Minum dong, bencong banget. Iya enggak? Ada yang pernah mendengarkan seperti itu? Lu nggak jago kalau nggak minum. Lu nggak jago kalau nggak ngerokok. Lu masih muda, menikmati dong masa muda lu. Gitu sering kali kita mendengarkan akan hal itu, ya. Pernah teman saya yang cowok, dia juga awalnya itu seorang ya suka minum, suka ngerokok, pokoknya ya kayak gitulah. Tapi dia bertobat dan dia sering mendengarkan bahasa itu. Ini kesaksian dia yang saya bersaksi lagi untuk teman-teman. Banyak teman-teman yang menghindar, ya. Ketika kita berhenti, kita bayar harga gitu. Ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan, pasti banyak juga yang gak suka, ya. Mungkin ada yang menghindar kita, ya wajar. Karena ketika kita sudah berbeda, pasti yang lain pasti otomatis kayak menjauh gitu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti ada pemulihan, ya. Ada pemulihan. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita meninggalkan itu semua, harga yang harus kita bayar. Mungkin teman-teman kita menjauh, teman-teman kita yang suka minum, suka ngerokok menjauh dari kita, tidak masalah, ya. Jangan tersinggung, jangan merasa berkecil hati. Kita bersyukur. Saya percaya bahwa sepertinya beberapa hari kita di sini, kita dibaharui Tuhan. Amin. Amin ya. Ya harus amin. Jadi kita pulang jangan kebiasaan-kebiasaan lama kita ulangi lagi. Semalam kita sudah menulis, ya. Saya juga menulis banyak banget. Banyak, ya.
Karena kita semua tidak pernah luput dari dosa. Yang menguduskan kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke, baik, yang berikut. Memiliki pengharapan. Ya. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia dianugerahkan kepadamu waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi jangan berhenti untuk berharap. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun keadaan, kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang mungkin membuat kita, Tuhan kenapa begini? Ya, tetapi terus memiliki pengharapan. Sehingga ketika Tuhan Yesus kembali, ketika kita dipanggil Tuhan, kita tetap hidup di dalam pengharapan yang pasti. Amin. Amin. Kita tetap memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Yang berikut adalah hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ini adalah ketika kita sudah ditebus, ketika kita sudah menerima anugerah Allah, kita dikatakan sebagai anak-anak. Siapa yang di sini bukan anak Tuhan? Semuanya anak Tuhan ya. Amin. Amin. Anak Tuhan berarti harus apa? Taat. Anak Tuhan harus taat. Harus taat kepada Bapa. Aturannya Bapa kita harus taat. Apa yang Bapa tidak suka, kita harus menjauhkan diri ya. Kita punya orang tua ya, kita semua punya orang tua. Ketika kita melakukan kesalahan, orang tua tegur gak? Tegur gak? Tegur. Kita melakukan kesalahan, pasti orang tua kita tegur. Pasti orang tua kita gak suka. Demikian juga Bapa kita di surga. Ketika kita anak-anaknya, pilihannya, ketika kita hidup dalam dunia kita, pasti Tuhan juga gak suka. Tuhan pasti sedih. Pasti Tuhan juga marah. Kalau sudah terlalu berlebihan, pasti Tuhan cubit. Ya, ketika kita hidup di dalam dosa, kita tidak mau bertobat, kita terus seperti itu, Tuhan tidak tahan lagi. Tuhan akan cubit dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan cubit bukan berarti datang dia cubit ya, enggak. Pasti dia kasih mungkin sakit, ada tantangan-tantangan hidup yang lain. Jadi lewat tantangan-tantangan itu kita menyadari dan kita berbalik sama Tuhan. Mungkin saat ini belum ya, belum. Banyak orang juga ya, ketika benar-benar mengalami mukjizat dulu baru bertobat. Jangan sampai hal itu terjadi baru bertobat ya. Kita harus bertobat. Kita harus mengikuti Tuhan. Kita harus taat. Harus taat sama Bapa. Kalau tidak taat, cubit. Ya, kalau tidak taat dicubit. Baru tahu rasa, baru bertobat. Gitu. Ya, yang berikut itu ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, berarti jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya. Jadi kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Atau siapa yang gak suka jadi anak Tuhan? Siapa yang gak suka jadi anak Tuhan? Banyak orang berpikir begini, anak Tuhan itu kan rajin gereja dulu. Anak Tuhan itu pelayanan. Anak Tuhan itu ketika kamu menerima anugerah. Ketika kamu menerima anugerah, menerima Yesus, kamu dipulihkan dan diangkat menjadi anak-anak. Emang kita siapa sih yang diangkat menjadi anak Tuhan?
Emang kita siapa? Menerima anugerah artinya pemberian yang Allah berikan yang tidak layak kita terima. Tidak layak kita terima, tapi Tuhan mau memberikan itu. Anugerah apa? Keselamatan. Kita yang harus mati, ya, upah dosa ialah maut. Allah itu adil. Dengan keadilannya, ketika kita melakukan dosa, hukumannya itu maut. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa mendatangkan murka Allah. Murka Allah. Kalau di perjanjian lama itu, ketika bangsa Israel memberontak, itu murka Allah terjadi. Tapi di situ juga Musa memohon terus. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa mendatangkan murka Allah. Allah itu adil. Dengan keadilannya harus dihukum. Tapi Allah juga penuh kasih. Allah tidak mau manusia semuanya mati, mati kekal, ya. Tapi Allah mau menyelamatkan dengan Dia sendiri. Inisiatif Allah sendiri, ya. Keputusan Allah sendiri. Karena kasih Allah itu. Nah, kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Tapi karena Kristus, kita dikatakan menjadi apa? Anak Tuhan. Bangga enggak? Bangga enggak? Iya, harus banggalah anak-anak Tuhan. Emang di ajaran-ajaran yang lain ada anak-anak Tuhan, mereka disebut anak-anak Tuhan? Enggak, cuma kekristenan doang. Harus bangga menjadi orang Kristen. Harus bangga menjadi anak-anak Tuhan. Kalau sudah menjadi anak Tuhan berarti harus taat sama Bapak, jangan melawan. Memberontak, melawan, pasti Tuhan tegur juga. Bapak kandung kita, ya, secara biologis. Ketika kita melawan, marah enggak? Marah. Atau siapa yang berbuat salah pun dibiarin kayak gitu. Kemarin Bapak Eben bilang, kalau coba-coba merokok saja, pasti dihukum juga, ya Pak, ya? Iya. 1 tahun dia ngasih makan. Iya, Bapak secara biologis kita saja marah kalau kita melakukan dosa. Apalagi Bapak kita di surga, pasti dia juga sedih. Sedih nggak kalau anak-anak kita hidup dalam dunianya, main game aja kita sudah marah-marah, kan? Marah-marah. Lebih mengutamakan HP, kita marah nggak? Marah. Apalagi Bapak kita lebih mengutamakan HP dibandingkan Alkitab, firman Tuhan. Tuhan cemburu. Tuhan itu pencemburu. Ketika kita mementingkan yang lain, mengabaikan Tuhan, Tuhan itu cemburu. Ya. Segala bentuk kejahatan itu yang kita lakukan itu adalah bentuk penyembahan berhala. Siapa bilang penyembahan berhala harus sujud di patung dulu? Ya, menyembah patung dan menyembah yang lain dulu. Penyembahan berhala ketika kita lebih fokus pada HP, lebih fokus pada dunia kita, mengabaikan Tuhan, itu sudah penyembahan berhala. Sadar atau tidak sadar, saya pun sering melakukan hal itu. Kita harus jujur dong, jujur atas diri kita sendiri. Amin. Amin. Kayaknya ngantuk ya di belakang, Bang Endi. Semalam Semangat, tidur. ya, semangat untuk memulai hari yang baru. Terlebih kita akan balik ke Jakarta. Oke, yang berikut. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus
yang telah memanggil kamu. Allah kita Allah yang kudus. Allah yang kudus, Dia tidak berasal dari dunia. Demikian pula kita. Kita tidak berasal dari dunia. Atau siapa yang berasal dari dunia? Kita bukan berasal dari dunia ketika kita menerima anugerah Allah. Ketika kita menerima anugerah Allah, kita tidak berasal dari dunia. Karena Allah kita tidak berasal dari dunia. Kita dipilih. Amin. Kita dipilih, dipisahkan, dikhususkan. Jadi masing-masing punya bagian. Kita semua di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tapi seperti Bapak Pendeta, orang yang dikhususkan. Dikhususkan untuk memberitakan Injil, memberitakan firman, menyembelihkan domba-dombanya Allah. Amin. 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 Jadi hidup kudus bukan pilihan, ya, tapi cara hidup kita sebagai orang Kristen yang telah menerima anugerah. Bukan pilihan, tetapi cara hidup, ya, orang yang menjadi kudus. Coba lihat 1 Petrus 2 ayat 9, saya membacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kita dipilih, yang sebelumnya kita tidak dipandang, ya, tapi dipilih Allah untuk menjadi anak-anak Tuhan, dikatakan menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Amin. Amin. Iya. Jadi tes. Iya. Cobaan. Semua mati itu. Oke. Jadi yang pertama itu kita harus apa tadi? Bagaimana kita mempertahankan iman kita? Bagaimana kita mempertahankan iman kita di dunia yang penuh tantangan? Yang pertama apa tadi? Iya, siapkan akal budi. Yang kedua, waspada. Yang ketiga, Taat. iya, tetap memiliki pengharapan, taat, dan terakhir apa? Iya, menjadi orang yang kudus. Karena kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari sorga dan kita akan kembali kepada sorga. Tapi ketika kita tidak menerima anugerah, ya, orang yang menerima anugerah dia akan hidup kudus sebagai gaya hidup dia, sebagai cara hidup dia. Ya, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mencerahkan kita, membaharui kita, ya, bahwa hidup kita ini banyak perjalanan yang harus kita tempuh. Kita tidak tahu sampai mana batas akhir hidup kita, ya. Tapi yang pasti kita akan terus berjalan. Banyak tantangan, banyak lika-liku yang akan kita hadapi. Tapi kita mempersiapkan pikiran sehat kita, ya. Kita waspada, jangan sampai kita jatuh. Karena kita tidak hanya melawan darah dan daging saja, tetapi musuh kita itu adalah iblis, ya. Iblis yang tidak pernah berhenti untuk
menjatuhkan kita. Kalau iman kita tidak teguh, iman kita tidak kuat, kita akan jatuh. Walaupun sudah bertobat, Tuhan saya sudah bertobat, Tuhan saya tidak mau minum lagi, Tuhan saya tidak mau merokok lagi. Ketika tidak kuat imannya, ketika temannya ngajak pasti pergi lagi. Jadi harus punya iman yang kuat, iman yang teguh. Di sini bukan kita menghakimi ya, tidak, bukan menghakimi. Firman Tuhan itu seperti pedang, ya, yang mampu masuk ke dalam tubuh daging kita, memisahkan tulang dan daging. Demikian firman Tuhan, ya, firman Tuhan mampu memisahkan rohani dan jasmani kita, ya, keinginan daging kita dengan keinginan roh. Itulah firman Tuhan. Sepertinya kayaknya mic cukup sampai sini saja kali ya. Dia nggak mau lama-lama kali. Ya, emang udah habis, sudah selesai. Jadi kita bersyukur, kita mempersiapkan pikiran sehat kita terus waspada, ya, terus berpengharapan, terus hidup taat sama Tuhan dan menjaga kekudusan kita. Amin, firman Tuhan.